Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya kok sejarah itu jalannya beda banget di tiap benua? Kenapa gitu misalnya bangsa Eropa yang akhirnya keliling dunia, menaklukkan banyak tempat, bukan sebaliknya? Ya, pertanyaan ini yang kadang sensitif ya kedengarannya, itu justru jadi inti dari buku penting karya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Nah, sumber kita kali ini, gagasan-gagasan utama dari buku itu. Buku ini mencoba menjelaskan pola besar sejarah manusia selama 13.000 tahun terakhir. Oke, jadi misi kita di diskusi kali ini, kita mau coba gali penjelasan mendasarnya ya. Kenapa nasib peradaban-peradaban itu bisa beda-beda banget, fokusnya ke akar masalahnya, gitu ya? Berbau rasisme. Penjelasannya itu ada di perbedaan lingkungan, geografi, sama biologi antar benua. Nah, faktor-faktor ini yang kayaknya ngasih keuntungan awal buat masyarakat tertentu. Sip. Kita mulai dari pemicunya dulu kali ya. Pertanyaan dari seorang pria New Guinea namanya Yali. Katanya sederhana, tapi wah dalam banget. Jadi gimana ceritanya si Yali ini? Dia ketemu Diamond di New Guinea, terus nanya sesuatu yang fundamental ya? Iya, pertanyaannya itu kurang lebih begini. Kenapa kalian orang kulit putih bikin banyak sekali kargo, maksudnya barang manufaktur ya, dan bawa ke New Guinea, tapi kami orang kulit hitam cuma punya sedikit? Lugas, tapi wah, kena banget ya. Nenak banget. Dan pertanyaan itu kan sebenarnya cerminan ketimpangan global yang kita lihat sampai sekarang ya? Persis. Kenapa bangsa Eurasia, ya Eropa dan Asia Timur, dan keturunannya di Amerika Utara, kok kayaknya mendominasi dunia modern? Soal kekayaan dan kekuasaan. Nah, buku ini mencoba melacak akarnya jauh ke belakang. Ke perbedaan laju perkembangan sejak zaman es terakhir. Dan sekali lagi nih kita tekankan, ini bukan soal perbedaan kecerdasan bawaan antar ras ya. Buku ini jelas menolak itu. Benar sekali. Malah, Diamond itu punya pendapat sebaliknya loh, berdasarkan pengalamannya puluhan tahun di sana. Dia merasa orang New Guinea itu rata-rata malah lebih cerdas, lebih waspada, lebih ekspresif gitu daripada orang Eropa atau Amerika pada umumnya. Oh justru begitu ya? Kenapa bisa? Ya, mungkin ini spekulasi ya, tapi mungkin karena tekanan seleksi alamnya beda. Di Eropa, zaman dulu, penyakit menular itu pembunuh utama. Jadi yang bertahan, yang punya kekebalan. Kalau di New Guinea tradisional, penyebab kematian utama itu lebih sering karena ya pembunuhan, perang suku, kecelakaan, atau sulit cari makan. Nah, faktor-faktor ini mungkin lebih menyeleksi kecerdasan praktis dan kemampuan bertahan hidup, gitu. Menarik. Jadi argumen rasis yang biasa itu malah dibalik ya. Pertanyaannya jadi, kok bisa justru masyarakat yang katakanlah secara kecerdasan dasar mungkin nggak lebih unggul, tapi malah mereka yang akhirnya punya kargo lebih banyak? Nah, itu dia. Makanya kita perlu bedain antara penyebab langsung, proksimat, sama akar penyebabnya, yang ultimat. Senjata api, kuman penyakit, dan baja, itu kan guns, germs, and steel. Itu penyebab langsungnya. Kita lihat aja contoh penaklukan Inca oleh Pizarro. Kuda, pedang baja, senjata api, terus penyakit cacar misalnya. Itu kan faktor kunci kemenangan Spanyol, yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Oke, itu faktor langsung di lapangan. Tapi pertanyaan besarnya kan tetap, kenapa kok Eropa yang punya semua itu di tahun 1500-an? Kenapa bukan peradaban di Amerika atau Afrika? Akar penyebabnya apa dong? Nah, akar penyebab utamanya, ini menurut argumen di buku ini ya, adalah kemunculan dan penyebaran produksi pangan. Maksudnya, ya pertanian dan peternakan. Ini fondasi dari segalanya. Produksi pangan, bercocok tanam sama beternak, kok bisa jadi titik balik sebegitu besarnya? Gini, pertama, ini soal jumlah orang. Pertanian itu bisa menghidupi populasi yang jauh lebih padat. Bisa 10-100 kali lipat lebih banyak orang per hektar dibanding gaya hidup berburu meramu. Oh, jadi jumlah penduduknya bisa lebih banyak ya? Iya, jumlah lebih besar itu artinya potensi militer dan tenaga kerja juga lebih besar. Kedua, gaya hidup menetap. Petani kan tinggal di satu tempat ya. Beda sama nomaden yang pindah-pindah. Betul. Nah, karena menetap, mereka bisa punya anak lebih sering, mungkin tiap 2 tahun sekali. Kalau pemburu peramu, nomaden kan lebih jarang, mungkin tiap 4 tahun. Ini mempercepat ledakan populasi juga. Lalu hewan ternaknya, apa peran spesifik mereka? Wah, hewan ternak ini kayak paket komplit lah. Sumber protein jelas ya, daging, susu, terus pupuk kandang,
Ini penting banget buat menyuburkan tanah pertanian. Dan yang krusial, tenaga. Tenaga buat membajak sawah. Ah, iya, kuda dan sapi ya terutama ya. Nah, itu dia. Kuda dan sapi perah ini benar-benar mengubah permainan di Eurasia. Nah, karena ada surplus pangan dari pertanian dan peternakan ini, nggak semua orang perlu jadi petani atau peternak. Muncullah yang namanya spesialisasi pekerjaan. Ada prajurit, birokrat, pendeta, pengrajin, penemu. Ini yang kemudian memicu inovasi teknologi dan organisasi sosial yang lebih kompleks, kayak negara gitu. Oke, jadi produksi pangan ini kuncinya. Tapi pertanyaannya lagi nih, kenapa munculnya nggak merata di semua tempat? Apa ada masyarakat yang lebih pinter gitu dalam memulai pertanian duluan? Nah, buku ini argumennya kuat banget. Katanya, ini bukan soal kepintaran, tapi lebih ke keberuntungan geografis. Maksudnya, ya soal ketersediaan spesies liar tanaman dan hewan yang cocok buat didomestikasi, dijinakkan gitu. Oke, kita bahas tanamannya dulu deh. Kenapa ada wilayah yang lebih beruntung? Juaranya itu daerah Fertile Crescent di Timur Tengah sana. Iklim Mediterania di sana itu pas banget buat tanaman serealia liar yang bijinya besar. Kayak gandum liar, jelai liar. Tanaman ini udah melimpah di sana, bergizi tinggi pula. Terus tanaman-tanaman ini relatif gampang ditanam, cepat panen, gampang disimpan. Dan beberapa jenis itu bisa menyerbuki sendiri. Jadi petani awal itu tanpa sadar gampang menyeleksi varietas yang bagus. Jadi bukan karena mereka lebih jago ya, tapi karena bahan bakunya udah bagus dari alamnya. Kurang lebih begitu. Bandingkan sama misalnya Amerika atau Australia. Kandidat tanaman serealia liar yang sebagus itu jauh lebih sedikit. Jadi proses domestikasi tanaman itu awalnya kayak ketidaksengajaan yang menguntungkan gitu ya? Milih-milih biji yang paling gede atau tangkai yang nggak gampang patah pas panen. Ya, kayaknya seleksi tak sadar itu perannya besar banget di awal. Manusia purba kan secara alami nyebarin benih dari tanaman yang paling mereka suka atau paling gampang dipanen di sekitar tempat tinggal mereka. Lama-lama, ia jadi beda dari versi liarnya. Oke. Sekarang soal hewan. Kenapa lagi-lagi Eurasia yang dominan? Katanya 13 dari 14 spesies hewan ternak besar dunia itu asalnya dari sana. Apa sih rahasia hewan yang bisa dijinakkan? Nah, ini ada istilahnya di buku itu, prinsip Anna Karenina. Ingat novel itu kan? Semua keluarga bahagia itu mirip, tapi keluarga tidak bahagia itu tidak bahagianya dengan cara masing-masing. Oh iya. Maksudnya gimana tuh kalau buat hewan? Maksudnya, ada banyak banget syarat supaya hewan liar itu bisa sukses didomestikasi. Gagal di satu syarat aja, ya udah nggak bisa. Hewan itu harus misalnya makannya nggak rewel, gampang cari makannya. Tumbuhnya harus cepat, terus harus mau kawin dan beranak pinak di kandang. Nggak boleh terlalu agresif, kayak banteng liar gitu kan susah. Nggak boleh gampang panik lari kalau ada bahaya. Dan struktur sosialnya juga harus pas. Biasanya hidup berkelompok dan ada hierarkinya. Wah, banyak juga ya syaratnya. Pantesan nggak semua hewan bisa. Makanya, dan kebetulan, Eurasia itu punya paling banyak kandidat mamalia besar yang memenuhi semua atau sebagian besar syarat itu. Ada sekitar 72 kandidat potensial. Kalau benua lain? Afrika punya 51, tapi banyak yang susah banget dijinakkan. Zebra itu contoh klasiknya. Udah dicoba berkali-kali, tapi gagal terus. Amerika, apesnya kehilangan banyak kandidat megafauna di akhir zaman es. Australia, dari awal memang sedikit sekali kandidatnya. Jadi hasilnya jelas ya. Sapi, kuda, domba, kambing, babi, semua dari Eurasia. Dan ini ngasih keunggulan luar biasa ya. Banget. Keunggulan dalam makanan, pakaian dari wol atau kulit, transportasi pakai kuda, dan tenaga membajak sawah pakai sapi atau kerbau. Ini semua fundamental banget. Selain soal tumbuhan dan hewan liar yang tersedia, ada faktor geografi lain yang disebut di buku ini, yaitu bentuk benua, orientasi sumbu utama benua. Ini gimana lagi maksudnya? Iya, ini faktor yang sering kelewat, tapi ternyata penting banget. Eurasia itu kan bentuknya dominan memanjang dari timur ke barat. Sementara Amerika dan Afrika itu dominan memanjang dari utara ke selatan. Nah, betul. Terus apa bedanya? Kedengarannya kan sepele ya? Iya, apa ngaruhnya sih? Ngaruhnya besar ternyata. Sumbu timur barat di Eurasia itu memudahkan penyebaran. Kenapa?
Karena tempat-tempat di garis lintang yang sama itu cenderung punya iklim, panjang hari, musim, bahkan jenis penyakit yang relatif mirip. Oh, jadi kalau ada tanaman atau hewan yang cocok di satu tempat, gampang nyebarnya ke tempat lain di lintang yang sama ya? Tepat. Paket pertanian dari Fertile Crescent itu bisa nyebar relatif cepat ke Eropa di barat dan ke lembah Indus di timur. Begitu juga teknologi atau ide. Nah, kalau sumbu utara selatan di Amerika dan Afrika? Itu jadi penghalang besar. Kalau kita bergerak ke utara atau selatan, garis lintangnya kan berubah drastis. Artinya, iklimnya berubah, lingkungannya berubah. Tanaman atau hewan yang cocok di satu tempat belum tentu cocok di tempat lain yang beda lintangnya. Contohnya gimana? Menyebar dari tempat asalnya di Meksiko sampai ke wilayah Amerika Utara bagian timur yang iklimnya beda. Paket pertanian Afrika juga susah nyebrang dari zona tropis ke zona iklim sedang di Afrika Selatan. Oke. Ini menjelaskan kenapa inovasi bisa menyebar lebih cepat dan luas di Eurasia ya. Dan ini nyambung ke salah satu keunggulan Eurasia yang paling mengerikan, kuman, penyakit. Nah ini dia, germs. Sebagian besar penyakit menular yang jadi wabah besar di sejarah manusia, kayak cacar, campak, flu, itu awalnya berasal dari mutasi kuman penyakit hewan ternak. Jadi karena orang Eurasia hidup deket banget sama banyak hewan ternak. Iya, masyarakat agraris Eurasia itu kan padat penduduknya. Dan mereka hidup berdampingan sama sapi, babi, unggas, dan lain-lain dalam jumlah besar. Ini jadi kayak laboratorium evolusi buat mikroba penyakit hewan untuk belajar menginfeksi manusia. Selama ribuan tahun terpapar penyakit-penyakit ini, ya orang Eurasia pelan-pelan membangun semacam kekebalan parsial terhadapnya. Nggak kebal total, tapi setidaknya lebih tahan. Sementara di benua lain kayak Amerika? Mereka punya hewan ternak yang bisa didomestikasi itu kan sedikit banget ya jenisnya, dan jumlahnya nggak sebanyak di Eurasia. Lama, alpaka itu nggak hidup seberkelompok besar sapi atau domba. Akibatnya, mereka nggak mengembangkan penyakit kerumunan khas mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka nggak punya kekebalan sama sekali terhadap penyakit-penyakit dari Eurasia. Jadi pas orang Eropa datang, Mereka itu kayak bawa senjata biologis yang nggak kelihatan. Kuman-kuman penyakit ini menyebar jauh lebih cepat daripada para penjelajahnya sendiri. Dan dampaknya dahsyat. Diperkirakan sampai 95% populasi asli Amerika itu meninggal karena penyakit-penyakit bawaan Eropa ini. Makanya disebut hadiah mematikan dari hewan ternak Eurasia. ya ampun, mengerikan sekali ya dampaknya. Tapi bukannya penyakit tropis di Afrika atau Asia juga jadi penghalang buat orang Eropa? Betul sekali. Malaria, demam kuning, penyakit tidur itu contohnya. Penduduk lokal di daerah tropis dunia lama itu kan udah ribuan tahun hidup sama penyakit-penyakit itu. Jadi mereka punya kekebalan parsial juga. Nah, penyakit-penyakit tropis ini jadi penghalang besar buat kolonisasi Eropa di Afrika dan Asia Tenggara selama berabad-abad. Ini salah satu alasan kenapa penaklukan Afrika oleh Eropa itu terjadinya jauh lebih belakangan dibanding penaklukan Amerika. Oke, lalu gimana dengan tulisan dan teknologi? Apakah polanya mirip juga, berawal dari produksi pangan dan geografi? Polanya mirip ya. Tulisan itu kan penemuan yang kompleks banget ya. Setahu kita, tulisan itu cuma ditemukan secara independen dari nol di beberapa tempat aja di dunia. Yang paling jelas itu di Sumeria, Mesopotamia, dan di Mesoamerika Maya. Mungkin juga di Mesir dan China, walau ada kemungkinan pengaruh dari luar. Kenapa penemuannya langka? Karena butuh prasyarat, butuh masyarakat yang udah cukup kompleks, punya surplus makanan yang stabil, balik lagi kan ke produksi pangan, supaya ada orang yang bisa fokus mikirin cara mencatat informasi, bukan cuma cari makan. Tapi begitu ditemukan, penyebarannya bisa lebih mudah. Bisa dengan meniru langsung cetak birunya, kayak penyebaran alfabet dari bangsa Semit ke Yunani, Roma, dan seterusnya. Atau bisa juga terinspirasi konsepnya aja, idenya ditiru tapi bentuknya beda. Kalau teknologi secara umum? Teknologi itu sifatnya kumulatif. Satu penemuan biasanya jadi dasar buat penemuan berikutnya. Yang menarik juga, seringkali kegunaan populer suatu teknologi itu baru ditemukan setelah teknologinya ada, bukan sebaliknya. Contoh klasiknya fonograf Edison, awalnya dia nggak kepikiran buat mutar musik. Diterima atau tidaknya sebuah teknologi baru di masyarakat, itu juga dipengaruhi banyak hal. Keuntungan ekonominya jelas, nilai sosialnya, kepentingan pribadi yang udah mapan, bahkan kadang cuma soal seberapa gampang manfaatnya bisa dilihat orang lain. Dan lagi-lagi, Eurasia diuntungkan dalam akumulasi teknologi ini ya? Iya, karena kombinasi semua faktor tadi,
Mereka punya head start produksi pangan, punya populasi total terbesar, punya paling banyak masyarakat yang saling bersaing, tapi juga saling berinteraksi dan bertukar ide, ditambah lagi kemudahan penyebaran karena sumbu Timur Barat tadi. Jadi kayak bola salju ya, makin lama makin besar keunggulannya. Bisa dibilang gitu, lingkaran positif akumulasi inovasi. Sebaliknya, kalau masyarakat terisolasi, kayak di Tasmania atau Australia pedalaman sebelum kedatangan Eropa, ya perkembangannya cenderung lebih lambat karena kurangnya input dari luar dan kompetisi. Rasanya semua ini saling terkait ya, kembali lagi ke keuntungan awal dari geografi dan biologi. Nah sekarang, gimana dengan organisasi masyarakatnya sendiri? Bagaimana kita bisa gerubah dari kelompok kecil pemburu pramu jadi negara besar yang kompleks? Ini juga proses yang bertahap, dan lagi-lagi didorong oleh peningkatan populasi dan kepadatan yang dimungkinkan oleh produksi pangan. Secara umum, Diamond membagi jadi 4 tingkatan organisasi sosial. Apa aja tuh? Pertama, ada kelompok kecil atau band. Isinya cuma beberapa puluh orang. Biasanya masih nomaden, pemburu pramu, relatif egaliter. Keputusannya bareng-bareng. Kedua, suku atau tribe. Bisa ratusan orang, biasanya udah mulai menetap karena bertani atau beternak skala kecil. Masih cukup egaliter, tapi udah ada sistem klan dan mungkin tokoh informal yang berpengaruh. Tapi belum ada jabatan pemimpin tetap. Lalu setelah suku? Ada kepemimpinan atau chiefdom. Ini udah ribuan sampai puluhan ribu orang. Nah, di sini udah ada pemimpin yang jabatannya diwariskan. Biasanya disebut kepala suku. Udah ada hierarki sosial yang jelas, ada sistem upeti yang dikumpulkan kepala suku, terus didistribusikan lagi. Tapi bisa juga jadi awal kleptokrasi ya, pemimpinnya memperkaya diri. Udah mulai ada spesialis kerajinan dan proyek-proyek publik skala kecil. Terakhir? Yang terakhir dan paling kompleks adalah negara atau state. Populasinya puluhan ribu sampai jutaan. Ciri utamanya ada pemerintahan perpusat dengan birokrasi, ada hukum formal tertulis, ada sistem pajak, pertaniannya udah intensif, sering ada kota, dan biasanya punya agama negara yang melegitimasi kekuasaan pemimpin dan struktur sosialnya. Negara juga seringkali multi-etnis dan hampir selalu punya tulisan. Apa sih pendorong utama terbentuknya negara? Apakah orang-orang setuju aja gitu menyerahkan kebebasan demi keamanan, kayak di teori kontrak sosial? Nah, buku ini argumennya beda. Menurut Diamond, negara itu jarang terbentuk karena kesepakatan sukarela. Lebih sering karena kebutuhan praktis untuk mengelola konflik antar orang asing dalam skala besar. Kan kalau populasi padat, makin banyak orang nggak saling kenal. Juga untuk membuat keputusan komunal skala besar, mengatur ekonomi yang makin kompleks, atau ya terbentuk karena paksaan. Bisa jadi karena ada ancaman dari luar, jadi kelompok-kelompok kecil bersatu, atau ya lewat penaklukan, satu kelompok kuat menaklukkan yang lain. Jadi bukan pilihan bebas ya seringnya? Seringnya begitu. Kepadatan populasi juga nentuin nasib kelompok yang kalah perang. Kalau daerahnya padat, yang kalah mungkin diserap jadi budak atau kelas bawah. Kalau daerahnya kosong, ya mungkin diusir atau dibunuh. Produksi pangan lagi-lagi memungkinkan kepadatan tinggi yang mendorong semua kompleksitas ini. Oke, kerangkanya udah cukup jelas. Mungkin bisa kita lihat contoh nyata di beberapa benua secara singkat, gimana teori ini menjelaskan perbedaan sejarah mereka. Bisa. Misalnya, kontras antara Australia dan New Guinea itu menarik banget. Australia kan benua paling kering, sumber dayanya relatif sedikit dan sangat terisolasi. Hasilnya, penduduk aslinya tetap jadi masyarakat pemburu pramu dengan teknologi yang relatif sederhana sampai kedatangan Eropa. New Guinea, tetangganya, itu lebih basah, lingkungannya lebih beragam. Di sana, sempat berkembang pertanian asli, tapi jenis tanaman pangannya terbatas, dan yang penting, nggak ada hewan besar yang bisa didomestikasi. Makanya, tingkat kompleksitas masyarakatnya juga terbatas dibanding Eurasia. Kalau China gimana? Cina ini kasus menarik. Mereka salah satu pusat domestikasi independen. Ada padi di selatan, millet di utara. Penyebaran antar wilayah di Cina relatif lebih mudah dibanding di Amerika atau Afrika karena geografinya. Ini mungkin salah satu faktor kenapa Cina bisa bersatu secara politik dan budaya relatif lebih awal dan lebih sering dalam sejarahnya dibanding Eropa misalnya yang sangat terfragmentasi. Amerika. Tadi udah disinggung soal sumbu utara selatan dan kurangnya hewan ya? Iya. Awal mula pertaniannya juga cenderung lebih lambat dibanding Fertile Crescent. Kandidat tanamannya nggak sebanyak dan sebagus di Eurasia.
Jagung butuh waktu lama untuk jadi produktif dan menyebar. Sumbu utara selatan dan hambatan geografis lain kayak gurun atau hutan lebat memperlambat penyebaran orang, tanaman, hewan, dan teknologi. Akibatnya, perkembangan peradabannya lebih lambat dan lebih terfragmentasi. Ini yang bikin mereka lebih rentan ketika kontak dengan Eropa yang udah punya paket lengkap terjadi. Afrika juga kompleks. Afrika Utara kan secara sejarah dan geografi lebih terhubung ke Mediterania dan Timur Tengah. Afrika Sub-Sahara punya cerita sendiri. Ada ekspansi besar-besaran penutur bahasa Bantu yang membawa pertanian dan teknologi besi menggantikan atau berasimilasi dengan kelompok pemburu peramu Khoisan dan Pigmi. Tapi lagi-lagi, sumbu utara selatan benua dan keterbatasan jumlah spesies tanaman dan hewan asli yang mudah didomestikasi jadi faktor penghambat laju perkembangan dibanding Eurasia secara keseluruhan. Meskipun penyakit tropis jadi penghalang kolonisasi Eropa, akhirnya keunggulan teknologi dan organisasi Eurasia tetap menentukan di abad ke-19 dan 20. Ada satu lagi yang menarik, soal pergeseran kekuatan di dalam Eurasia sendiri. Fertile Crescent kan tempat mulainya, tapi kok malah Eropa yang akhirnya menang? Nah itu dia. Keunggulan awal Fertile Crescent itu ternyata nggak permanen. Salah satu faktor pentingnya adalah masalah lingkungan jangka panjang. Pertanian intensif selama ribuan tahun di iklim yang cenderung kering menyebabkan salinisasi tanah, deforestasi, erosi. Ini bikin produktivitas pertanian menurun. Eropa yang dapat paket pertanian dari Fertile Crescent justru punya keunggulan lain. Geografinya sangat terfragmentasi oleh pegunungan, semenanjung, pulau. Ini bikin Eropa susah banget disatukan di bawah satu kekaisaran besar kayak di Cina. Akibatnya? Akibatnya, Eropa itu isinya negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang ukurannya relatif kecil dan terus-menerus bersaing satu sama lain. Persaingan ini, meskipun sering destruktif, ternyata juga mendorong inovasi yang konstan dalam teknologi, militer, dan ekonomi. Nggak ada satu kekuatan tunggal yang bisa menekan inovasi atau jadi stagnan kayak yang kadang terjadi di Cina saat periode persatuan yang damai. Jadi, fragmentasi Eropa justru jadi kunci kemajuannya di era modern awal. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan Yali di awal tadi, jawaban singkatnya, menurut kerangka berpikir di buku ini, perbedaan nasib antar benua itu ya sangat dipengaruhi oleh kartu lingkungan yang dibagikan oleh geografi dan biologi di awal permainan. Kurang lebih begitu. Ketersediaan tumbuhan dan hewan liar yang potensial untuk didomestikasi, bentuk benua yang memudahkan atau malah menghambat penyebaran manusia, ide, dan teknologi, ini semua memberikan keuntungan awal yang sangat besar buat sebagian masyarakat di beberapa benua. Dan keuntungan awal ini kemudian bergulir jadi bola salju. Betul. Keuntungan lingkungan ini memungkinkan pengembangan produksi pangan yang lebih intensif, yang mendukung populasi lebih padat, yang memungkinkan spesialisasi kerja, yang mendorong pengembangan teknologi lebih maju, organisasi politik yang lebih kompleks, dan secara nggak sengaja mengembangbiakan kuman penyakit yang mematikan bagi orang lain. Inilah akar kenapa guns, germs, and steel, senjata api, kuman, dan baja, itu lebih dulu berkembang dan berada di tangan bangsa Eurasia pada momen-momen krusial pertemuan antar peradaban di berbagai belahan dunia. Sebuah perspektif yang menempatkan sejarah manusia dalam konteks ekologi dan geografi yang jauh lebih luas ya. Dan ini juga jadi pengingat kalau keunggulan sebuah peradaban itu nggak ada yang abadi. Tepat sekali. Kita lihat nasib Fertile Crescent, atau pasang surut peradaban Cina, India, dan lainnya. Keunggulan itu dinamis. Nah, ini menarik. Kalau memang lingkungan dan geografi punya peran sebegitu kuatnya membentuk masa lalu kita, pelajaran apa yang bisa kita ambil buat masa depan? Itu pertanyaan bagus banget. Mungkin kita jadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekologi kita ya. Karena terbukti di masa lalu, kerusakan lingkungan bisa meruntuhkan peradaban yang tadinya maju. Dan juga, mungkin kita bisa lebih memahami akar dari ketimpangan global saat ini, bukan dengan menyalahkan satu sama lain, tapi melihat bagaimana faktor-faktor geografis dan sejarah panjang ini ikut berperan. Ini penting untuk membangun kerjasama global yang lebih adil di masa depan, apalagi menghadapi tantangan bersama kayak perubahan iklim.
Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang ya, mengingat bagaimana kartu lingkungan telah membentuk kita, bagaimana kita bisa memainkan kartu kita sekarang dengan lebih bijak untuk masa depan bersama. Pertanyaan bagus untuk Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.